kawan-kawan yang pakai nama pengamen di sosial medianya ataupun nge-branding dirinya dengan nama pengamen seperti Pengamen Binjai, kalian perlu dengar ini. Jadi aku cerita dikit karena semenjak Pengamen Binjai ini juga mulai aktif-aktif, aku lihat juga sudah banyak juga ya kawan-kawan yang nge-branding dirinya pakai nama pengamen. Ya termasuk kawan-kawanku semua tuh, ada pengamen Medan, ada pengamen Langkat, dan mungkin banyak pengamen-pengamen lain. Jadi terlepas dari sisi yang aku pernah bilang 3 alasan kenapa aku jadi pengamen, ternyata ada sisi yang kurang enak juga di Pengamen Binjai. Yaitu aku mau bilang 3 hal yang kurang menarik atau sisi yang gak enaknya ya kita nge-branding diri pakai nama pengamen. Ya aku cerita diriku aja nih, Pengamen Binjai. Yang pertama, sisi gak enaknya itu adalah kita itu gak boleh terlihat agak naik kastanya. Maksudnya itu kita gak boleh terlihat lebih hebat gitu. Misal, contoh, aku kemana-mana itu kan selalu naik mobil. Walaupun mobilku itu kan mobil murah-murah ya. Nah, kadang-kadang kita melintas, melewatin customer, kita bawa mobil. Nah, itu bisa berpengaruh sama hasil kita nanti ngamen. Apalagi kalau kita lihat nanti pakai barang-barang mungkin yang branded lah, atau barang-barang yang lumayan bagus. Nah, itu bisa berpengaruh sama hasil ngamen kita. Karena masih banyak customer, pengunjung, atau siapapun itu menganggap pengamen itu dikasih bukan karena respect, tapi lebih ke kasihan gitu. Jadi pengamen itu agak susah ketika misalnya kita punya mobil atau punya handphone bagus atau punya setelan kita bagus. Nah, ini berpengaruh. Jadi nama pengamen ini agak berat ketika kita punya visual yang branded ya. Itu masih mobil murah, kayak mana lagi kalau sempat pengamennya nanti tiba-tiba pakai mobil yang lumayan mahal ya. Udah pasti nggak ada lagi yang mau nyumbang. Yang kedua, sisi nggak enak yang kedua, rate atau harga nggak berlaku ketika diundang. Nah, jadi ini aku cerita Pengamen Binjai. Nggak bisa dipungkiri sekarang Pengamen Binjai itu kan ada di ranah konten kreator ya. Jadi lebih ke kita di TikTok, mungkin namanya seleb TikTok ya, karena kita punya berapa ratus ribu followers. Dan kita diharuskan kalau sesama kawan-kawan konten kreator itu punya rate, harga yang kita lampirkan. Nah, ini kadang-kadang jadi masalah besar ketika Pengamen Binjai itu diundang dan ditanya berapa harganya. Lalu kita sampaikan harga itu hampir rata, banyak orang yang nggak terima sama harga itu. Karena dianggap, yoh pengamen aja pakai harga. Padahal biasa juga di jalan-jalan ya kan, di jalan nggak ada yang ngasih. Ini giliran diundang ada harganya, gini-gini segala macam. Nah, ini juga jadi masalah nih. Karena banyak orang yang nggak tahu bahwasannya yang pengamen itu kan aslinya cuma aku nih. Sementara yang aku bawa sebagai tim, kayak gitaris, basis, drummer, dan timku yang lain, itu mereka semua juga perlu dibayar. Apalagi kawan-kawanku yang personil lain itu rata-rata adalah anak reguler. Dan mereka sudah punya rate dan harga juga di reguleran mereka. Jadi dengan nama pengamen ini kadang-kadang kita nggak berlaku untuk harga. Banyak yang nggak terima ketika kita punya harga dan harga itu kita sampaikan kepada customer. Dan yang ketiga, ini yang paling unik nih. Nah, kadang-kadang kita kan Pengamen Binjai ini ya namanya orang suka nengok sosial media Pengamen Binjai, tiba-tiba ada yang mengundang. Apalagi kalau yang mengundang ini bos-bos atau pejabat-pejabat atau orang-orang besar. Nah, biasanya nih kita berurusan sama anak buahnya. Jadi kalau kita berurusan sama anak buahnya ini, kadang kita dimintain pesan-pesan atau ketentuan-ketentuan atau cara-cara teknis-teknis ya. Nah, lumayan kalau teknisnya itu berbicara tentang lagu atau tentang list lagu atau tentang sistem bermainnya, itu lumayan. Cuman kadang-kadang yang dijadikan teknis atau dijadikan permintaan khusus itu kadang yang aneh-aneh, dan ini yang kadang kita nggak terima ya. Nanti ada yang permintaannya mungkin, bang jangan pakai sendal, bang jangan ugal-ugalan, bang jangan bajunya jangan nggak rapi, kalau bisa pakai kemeja, jangan amburadul bang, kalau bisa wangi dan segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang aku kurang respect ya sama teknis-teknis yang kayak gini. Kenapa? Karena kita pakai nama pengamen itu, kenapa sih harus dikait-kaitkan sama jorok, nggak rapi, ugal-ugalan, sendalan gitu. Nah, kalau yang undang ini kan udah pasti lihat sosial media Pengamen Binjai itu kan. Di mana di sosial media Pengamen Binjai yang kita perform pakai sendal, nggak rapi, atau ugal-ugalan. Nah, jadi inilah yang aku bilang hal-hal yang kurang menarik di seputaran selama aku pakai brand namanya Pengamen Binjai. Mungkin karena pengamen itu dianggap selalu di sisi bawah ya. Jadi 3 hal ini selalu jadi masalah dan sering jadi masalah buat kami. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini nge-branding dirinya atau membuat sosial medianya dengan nama pengamen, hal ini pasti akan terjadi juga sama kalian. Dan tetap semangat, tetap buktikan bahwasanya pengamen adalah musisi yang harus diapresiasi. Salam sesama pengamen, salam konten kreator, dan salam musisi Indonesia.